adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lagi dengan Kak Tabita, Bang Fedi. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan nih. Kira-kira kita ada di mana ya? Di mana nih? Oke, kita lihat. Kita ada di manakah ini? Jom. Tada! Ayo, di mana nih? Coba tebak. Kita ada di Gereja Pepathan Gedang Kiwo. Nah, hari ini adik-adik kita akan sama-sama sekolah minggu online di Gereja Pepathan Gedang Kiwo. Sampai ketemu lagi. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam gereja. Nah, sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita pujikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah. Adik-adik masih semangat kan sekolah minggu hari ini? Tadi kita sudah nyanyi. Sekarang waktunya kita berdoa pembukaan dan nanti kita akan berdoa firman Tuhan ya. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu untuk kami hari ini akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan nanti kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati dan Alkitabnya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Mari Masuk.
Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Nah, pada minggu hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang berjudul Bukan Karena Hebatku. Adik-adik, sebelumnya Kak Tabita mau bertanya, siapa di sini yang suka menggambar? Pasti banyak dari kalian yang suka menggambar ya. Entah menggambar pemandangan, menggambar apapun yang kalian suka. Atau untuk adik-adik yang masih balita, adakah yang suka mewarnai? Pasti banyak juga ya yang suka mewarnai. Nah, kita di sini belajar bahwa setiap kita anak-anak Tuhan memiliki talenta yang berbeda-beda. Mari kita baca di Mazmur 127 ayat yang keempat, yang bunyinya demikian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Artinya, setiap kita anak-anak Tuhan memiliki potensi yang bisa kita kembangkan. Contohnya adalah menggambar. Kalian bisa loh menjadi seorang pelukis yang terkenal. Atau kalian juga bisa menjadi seorang arsitektur. Ketika kita mulai melakukan apa yang kita sukai dan kita gemari, tak jarang kita sering mendapat pujian, entah pujian dari guru, pujian dari orang tua, atau bahkan pujian dari teman. Wah, gambarmu bagus ya, kamu pintar menggambar ya. Atau pujian seperti, wah suaramu bagus ya, kamu cocok jadi penyanyi. Nah, adik-adik, namun apakah kalian tahu dari mana kemampuan kita itu? Apakah karena kehebatan kita? Apakah karena kuat kita? Atau hanya keberuntungan saja? Mari kita sama-sama merenungkan apa yang menjadi keahlian kita dan dari manakah kemampuan kita itu. Seperti pada contoh gambar adik kecil ini. Dia sangat suka bermain pianika. Bahkan dia bisa memainkan lagu-lagu yang bagus-bagus loh. Tak jarang juga orang tuanya sering memuji dia, juga guru-guru dan teman-temannya. Nah, dia semakin semangat untuk belajar dan semakin semangat untuk memainkan banyak lagu. Selanjutnya, ada anak yang suka bermain gitar. Bahkan, orang tuanya sangat mendukung dia. Dia bisa bermain gitar dengan lancar dan memainkan lagu-lagu yang indah. Apalagi ketika dia bisa bermain gitar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti kedua orang tuanya akan sangat bangga. Nah, sekarang di sini siapa yang punya hobi menari seperti adik yang ada di gambar ini? Dia mendapatkan juara loh. Banyak prestasi yang dia dapatkan karena hobinya itu. Ada juga yang jago dalam mata pelajaran tertentu di sekolah. Contohnya dia jago dalam pelajaran matematika atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin juga bahasa Jawa. Wah, ternyata banyak sekali ya potensi yang bisa kita miliki dan bakat-bakat yang Tuhan kasih kepada kita. Sekarang kita akan membaca Alkitab kita di Roma 11 ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar dari Roma 11 ayat 36. Yang pertama, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kita belajar menyadari bahwa segala yang kita punya, yang adik-adik punya, adalah dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita ataupun kekuatan kita. Itu semua adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap potensi, setiap bakat, kemampuan, itu semua Tuhan yang kasih. Jadi bukan karena kekuatan kita ataupun karena keberuntungan ya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kemudian yang kedua, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita belajar apa yang kita punya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita punya bakat untuk bernyanyi, kita bernyanyi untuk Tuhan.
kita punya bakat bermain gitar, bermain musik atau apapun, kita gunakan itu untuk Tuhan, bukan untuk pribadi kita sendiri atau untuk kesombongan diri sendiri, namun semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, mari adik-adik kita belajar untuk rendah hati, tidak sombong, dan tetap semangat mengembangkan talenta yang sudah Dia berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan ada ya yang bilang, aku keren loh, aku bisa bernyanyi yang bagus, atau apapun lah yang membuat kita menyombongkan diri kita ya. Jangan sampai kita menjadi sombong. Kita harus ingat bahwa segala yang kita punya adalah dari Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau sama-sama berdoa ya, adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar untuk rendah hati dan tidak sombong Tuhan. Kami mau mempersembahkan apa yang kami punya, karunia, potensi, talenta yang Tuhan beri untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami hari ini. Berkati teman-teman kami, guru sekolah minggu kami, orang tua kami, dan juga gereja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. God bless you semuanya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tiba saatnya kita akan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan lewat orang tua, kemudian orang tua bisa menyerahkan ke kantor gereja. Atau bisa dengan scan QR yang ada di sini dengan menambahkan nominal Rp1. Contohnya Rp5.001. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu King Kong Badannya Besar. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa persembahan dan penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih tadi kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau berkati persembahan ini supaya dapat memperlebar kerajaan-Mu. Sekarang juga kami akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Kau berkati kami, keluarga kami, juga gereja kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita akan aktivitas. Sebelumnya kita lihat dulu yuk aktivitas minggu lalu.
pesawatnya. Nah, hari ini aktivitas kita akan membuat pesawat seperti ini. Kata kita akan membantu kalian untuk membuat pesawat ini. Kalian bisa menggunakan kertas apa saja. Boleh kertas lipat sama seperti ini, atau kertas PS, koran, atau buku tulis, apapun kalian bisa menggunakannya. Oke, sekarang kita buat. Langkah pertama, kita siapkan alat-alat dan bahannya. Yang pertama, kertas yang besar, yang kecil, ukurannya seperti ini kalian bisa melihat. Kemudian double tip dan juga gunting. Langkah kedua, kita lipat kertasnya seperti ini. Jadikan dua, kita tekan, kemudian balik lagi, kemudian ini kita lipat seperti ini. Sampai menjadi kecil dan sampai ujungnya seperti ini. Kemudian kita lipat melingkar seperti ini. Satukan dan tahan. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kertas yang kecil kita buat melengkung dengan gunting. Dua-duanya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, langkah ketiga, kita berikan dia double tip. Potong kecil saja, tempel di sini. Buka. Lalu untuk sayapnya kita pasang seperti ini. Nah, jadi deh. Mudah kan? Nah, jadi deh. Seru ya? Kalian bisa menerbangkannya sesuka hati kalian. Nah, jangan lupa ya adik-adik, foto bersama pesawat kalian dan juga upload di grup forum orang tua GKJ Wirobrajan. Kita tunggu. Sampai ketemu lagi. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu hari ini. Untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu Dalam Nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.